Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, amin. Sehat semua ya. Jaga terus kesehatannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Ya, dipimpin Wawan. Coba dipimpin berdoa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara kali ini, baiknya kita berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Wawan. Ya, kita belajar lagi ya. Kita semangat lagi untuk meraih masa depan, semangat lagi untuk meraih mimpi kita. Ya, masih ingat kemarin terakhir kita belajar mengenai apa? Tentang motivasi kerja. Ya. Motivasi kerja. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari motivasi kerja? Ada, Bu. Bekerja. Yo, ada yang masih ingat kemarin tentang motivasi kerja siapa? Saya, Bu. Ya, coba. Setahu saya, Bu, motivasi kerja itu adalah suatu dorongan kepada pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar tentang dorongan ya. Dorongan melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu ya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai kepuasan kerja ya. Sesudah RTS setelah membahas motivasi kerja, kita akan membahas tentang kepuasan kerja ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, kepuasan kerja. Ada yang tahu apa pengertian dari kepuasan kerja? Widi, Ibu izin masuk. Ya, boleh. Kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja, Bu. Hasil. Oke. Ada lagi pendapat lain? Ada Bu Kurniawan. Ya, gimana Wan? Kepuasan kerja adalah sesuatu yang merasa cukup untuk dilakukan pada saat bekerja. Jadi intinya kita nyaman di pekerjaan ini. Jadi merasa puas. Terima kasih. Ya, terima kasih Wawan. Ya, jadi kata kunci dari kepuasan kerja adalah yaitu perasaan ya. Perasaan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Ya, kita bahas satu persatu. Ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam materi ini ya. Ya, di sini ada menurut Wexler dan Yukel ya, kepuasan kerja sebagai perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ada juga menurut Newstrom ya, kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan yang mereka lakukan. Dan ada menurut Tivin ya, kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan sesama karyawan, dan ada dari Kreitner dan Kiniki ya, bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaannya. Ya, jadi kesimpulan intinya adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi
perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dari pekerjaannya ya. Nah, teori kepuasan kerja ini yang terkenal itu ada 3 teori. Ya, ini ada 3 grand teori besar. Ya, yang pertama ada dari diskrepansi teori atau teori ketidakpuasan, kedua ada equity teori, teori ekuitas, dan ketiga adalah two factor teori ya. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, teori ini pertama kali dipelopori oleh tokoh Porter ya pada tahun 61, di mana mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Jadi kata kuncinya ada selisih ya, dengan apa yang diinginkan dengan apa yang dirasakan. Jadi ketika masuk ke tempat kerja, seseorang sudah membawa harapan, sudah membawa keinginan. Nah, ketika tempat kerja tidak diperoleh sesuai dengan keinginan kita, itulah yang akan menentukan perasaan. Apabila melebihi dari apa yang kita inginkan, itu akan tercapai kepuasan kerja. Tetapi apabila selisihnya tidak sesuai atau di bawah yang diinginkan, terjadilah ketidakpuasan. Nah, bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh bagaimana timbul dari kepuasan atau ketidakpuasan karyawan di sini? Seperti gaji, bukan, Bu? Ya, gaji. Gaji gimana contohnya? Coba Widi. Gaji kurang dari UMR atau gaji lembur yang sedikit. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, itu bagus. Jadi di sini seseorang karyawan masuk ke perusahaan ya, dia menginginkan gaji itu minimal UMR ya. Namun ketika kita masuk ke sebuah perusahaan ya, ketika kita bekerja, ternyata karyawan tersebut memperoleh gaji di bawah rata-rata atau di bawah gaji UMR. Nah, timbullah di situ ada selisihnya. Nah, selisih. Nah, itu yang menimbulkan ketidakpuasan. Tetapi ketika masuk harapannya ingin gaji minimal UMR, ternyata dia dapat lebih dari UMR. Nah, timbullah rasa kepuasan. Nah, selanjutnya ini ada teori dari Adams ya. Nah, di mana prinsip teori ini adalah orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi ya. Nah, perasaan keadilan atau ketidakadilan atas suatu situasi ini diperoleh dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain sekantor maupun di tempat lain. Jadi ada elemen-elemen input, outcomes, dan compare ya. Nah, ada yang bisa memberi contoh di sini contohnya apa? Ya, ada yang bisa memberi contoh? Ya, saya kasih contoh satu ya. Jadi ketika seseorang melakukan pekerjaan yang sama di suatu tempat atau berhasil mengerjakan pekerjaan sesuatu, orang tersebut akan mendapat misalkan bonus sebesar 1 juta misalkan. Nah, teman kita sama mengerjakan hal yang sama juga, tetapi bonusnya itu 2 juta. Nah, dia akan membandingkan, kok saya 1 juta, dia 2 juta gitu kan. Nah, adalah merasa tidak adil dalam dirinya. Timbullah rasa ketidakpuasan dalam diri karyawan tersebut. Nah, jadi kalau timbul kepuasan itu harus sesuai apa yang didapatkan rekan juga. Nah, jadi ketika melakukan sesuatu, saya mendapat bonus, teman saya mendapat bonus juga. Besarannya juga sama begitu. Jadi jangan sampai tidak ada yang bekerja atau tidak mengerjakan sesuatu, teman kita mendapat bonus, kita yang bekerjanya lebih tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada two factor teori ya. Nah, di sini teorinya dari Hertzberg ya, di mana di sini membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, di sini situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya ada 2 menurut teori ini ya.
Yang pertama satisfier atau faktor yang mempengaruhi motivator ya, dan dissatisfier atau hygiene ya. Nah, di mana di dalam faktor motivator ini tergandung dalam aspek dalam pekerjaan itu sendiri. Dan kalau hygiene tergantung dari faktor yang berada di sekitar pelaksana pekerja itu sendiri. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut akan puas atau tidak puas. Nah, jadi semua teori mengatakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor tersebut berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, ini ada faktor-faktor kepuasan kerja yang disampaikan oleh Herzberg ya. Jadi menurut teori ini dibagi dua tadi, motivator dan hygiene. Nah, untuk yang masuk motivator adalah salah satunya adalah prestasi. Nah, di sini pekerjaan harus memberikan karyawan rasa berprestasi ya. Nah, karena akan memberikan perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit nah dan bermanfaat untuk perusahaan. Nah, begitu ya. Jadi prestasi itu kuncinya. Kedua adalah pengakuan. Nah, pengakuan coba seperti apa? Bagaimana contoh karyawan yang diakui atau contoh karyawan yang memperoleh pengakuan seperti apa coba? Pengakuan. Jadi ketika dia dapat mampu menyelesaikan sesuatu pekerjaan, dia diakui. Diakui, ya kamu hebat, kamu berhasil, kamu sukses. Nah, itulah contohnya ya. Kamu sukses mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Nah, ada lagi pekerjaan dari itu sendiri, pekerjaan itu sendiri. Nah, di mana pekerjaan ini harus menarik, beragam, memberikan tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi begitu. Kemudian ada tanggung jawab di mana di sini karyawan harus memiliki pekerjaan yang mereka menganggap itu adalah pekerjaannya. Jadi dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Ya, diberikan tanggung jawab terhadap pekerjaannya deh. Nah, kemudian kembangan karir. Nah, karir ini tentu karyawan atau seseorang tidak mau ya karirnya stuck di situ saja. Jadi harus ada jenjang karir. Nah, di sini karyawan akan merasa puas jika atau akan merasa termotivasi jika jenjang karirnya sesuai. Ada jenjang karirnya, tidak stuck di satu bagian saja. Nah, dari muda sampai tua tetap aja di situ gitu kan. Nah, begitu contohnya. Nah, jadi ingin ada misalkan dari bawah naik ke level tengah naik jadi pimpinan menjadi manajer menjadi direktur dan sebagainya. Itu ada level-levelnya. Kemudian pertumbuhan. Nah, akan termotivasi juga karyawan jika karyawan di sini diberikan kesempatan untuk belajar ilmu baru, untuk bertambah wawasan baru ya diikutan training dan sebagainya. Kemudian di faktor hygiene di sini. Nah, ada faktor yang membuat puas, yaitu kebijakan perusahaannya ya, kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan di sini harus memberikan keadilan ya dan jelas untuk setiap karyawannya. Ya, dan harus berlaku adil, setara gitu. Jadi jangan sampai misalkan teman kalian datang terlambat tidak dihukum, tapi ketika kalian datang terlambat kalian dihukum. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi peraturan atau kebijakan yang berlaku di suatu tempat kerja harus disamaratakan dan berlaku untuk semuanya. Kemudian pengawasan, di mana pengawasan ini harus adil dan sesuai. Jadi misalkan ke rekan kerja kita dia mengarahkan dengan jelas, nah giliran ke kita tidak diberikan pengarahan, tidak dijelaskan, nah, timbullah rasa ketidakpuasan dari karyawan itu sendiri. Ya, kemudian
faktor yang selanjutnya adalah hubungan. Hubungan di sini hubungan relasi dengan teman atau rekan kerja kita gitu ya. Baik dengan atasan maupun dengan bawahan atau dengan teman rekan sejawat ya. Jadi hubungannya harus sehat, harus ramah. Nah, seperti itu. Jadi timbul rasa kenyamanan ya dalam bekerja pun. Kemudian dari kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini berisi tentang peralatan atau lingkungan harus aman ya di lingkungan tempat kita bekerja ya. Contohnya nih, kita kan tidak mau ya kerja di bangunan yang reot gitu kan, yang tiba-tiba ada gempa takutnya runtuh gitu kan. Nah, kemudian atau ada contoh peralatan kita berharap ada peralatan yang mumpuni untuk mengerjakan tugas kita. Harapannya ada WiFi contohnya nih di tempat kerjanya, tetapi ternyata tidak ada WiFi, harus menggunakan tethering handphone kita contohnya, gitu ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan ketidakpuasan gitu. Kemudian di sini ada gaji, faktor selanjutnya. Gaji di sini adalah harus adil dan masuk akal, ya. Jadi harus sesuai, kemudian harus bisa kompetitif gajinya dibandingin dengan perusahaan sejenis atau setara. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor keamanan. Nah, jadi harus aman dari berbagai macam ancaman. Nah, contohnya gimana kita mau puas, mau tenang kalau kerjanya misalkan akan ada PHK gitu. Kemudian bagaimana kita kerja tenang jika tidak ada jaminan asuransi. Nah, untuk kecelakaan dan sebagainya di tempat kerja tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, jadi interaksi antara kedua faktor tersebut dalam mempengaruhi bagaimana seseorang memandang pekerjaannya itu di sini jika hygiene-nya tinggi dan faktor motivatornya tinggi, ini akan menimbulkan kondisi yang ideal ya. Dan ini adalah yang diharapkan oleh setiap pekerja ya. Nah, di sini kerja akan memiliki tingkat ketidakpuasan yang rendah dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Kemudian, jika hygiene-nya tinggi, motivatornya rendah, pada kondisi ini pekerja hanya akan menganggap pekerjaannya sebagai tempat untuk mendapatkan uang atau gaji saja ya. Jadi, di sini intinya pekerja merasa nyaman ada di tempat kerjanya, namun tidak menikmati dari pekerjaan itu sendiri. Begitu ya. Nah, namun jika hygiene-nya rendah, motivatornya tinggi, ya, di mana kondisi ini seseorang akan sangat termotivasi, bersemangat, serta menyukai pekerjaannya. Namun di sisi lain, ia merasa tidak puas dengan kondisi pekerjaannya. Nah, karena gajinya rendah. Kemudian selanjutnya, jika hygiene-nya rendah, motivatornya rendah. Nah, inilah kondisi yang paling terburuk di antara semuanya. Jadi, di sini pekerja tidak akan menyukai pekerjaannya dan tidak puas dengan kondisi lingkungan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ini ada faktor kepuasan kerja dari teori yang lain ya. Dari ini menurut Harold ya. Di sini beliau membagi 3 ya, hubungan antar karyawan, kemudian individual, serta dari eksternal ya. Di mana hubungan antar karyawan ini seseorang akan merasa puas jika hubungan antara manajer dengan karyawannya itu baik, terjalin baik ya. Kemudian faktor fisik dan kondisi kerja, kemudian hubungan sosial di antara karyawan, sugesti dari teman kerja, dan emosi dan situasi kerja di sini ya. Jadi menurut teori ini sugesti dari teman kerja pun mempengaruhi. Di sini tuh kerjanya nggak nyaman, di sini tuh kerjanya nggak enak, gitu. Padahal belum tentu kita merasakan nyaman atau nggak enak, tapi sudah langsung tersugesti, timbul rasa ketidakpuasan, gitu ya. Selanjutnya di sini ada faktor individual, di mana di dalamnya adalah sikap orang terhadap pekerjaannya. Ya, jadi setiap individu mempunyai perasaannya masing-masing terhadap pekerjaannya. Jadi berbeda-beda menurut teori ini. Dan umur itu akan mempengaruhi dari cara penilaian kepuasannya. Ya.
umur ketika kita bekerja atau seseorang bekerja. Dan jenis kelamin pun mempengaruhi rasa tingkat kepuasan seseorang. Jadi misalkan kalau laki-laki bekerja mengerjakan itu bisa puas, tetapi ketika perempuan yang mengerjakannya saya malah nggak merasa puas gitu. Karena berbeda, ini terlalu sulit kalau menurut saya, buat saya terlalu berat gitu. Ya, jadi lah nggak puas. Atau laki-laki, ini pekerjaannya terlalu gampang, menurut saya nggak ada tantangannya. Nah, tapi kalau menurut perempuan, ini sudah menantang loh, ini rame loh gitu. Saya senang dan pekerjaan ini gitu. Kalau menurut teori ini. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya eksternal ya. Ini yang mempengaruhi adalah kondisi keadaan keluarganya. Nah, kondisi keluarganya, kemudian rekreasi, dan pendidikan. Selanjutnya di sini, ini kurang lebih sama ya, dari Glimmer. Hampir mirip dengan dari Hertzberg ya. Nah, menurut Glimmer ini ada yang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, diantaranya ada fasilitas, komunikasi ya, aspek sosial, faktor intrinsik dari pekerjaan itu sendiri, kemudian kondisi pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada kesempatan, keamanan kerja, gaji, perusahaan, dan manajemen, dan pengawasan. Ini kurang lebih gambarnya sama seperti dari teorinya Hertzberg, kurang lebih ya. Nah, di sini ada dampak atau akibat dari seseorang karyawan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Ya, di sini karyawan akan keluar ya jika tidak puas itu, atau bisa bersuara, menyuarakan, atau tetap setia atau tidak peduli. Nah, contohnya ini ya, yang keluar, di mana berperilaku dengan keluar dari pekerjaan di organisasi tempat dia bekerja. Jadi karyawan itu ketika merasakan ketidakpuasan kerja, dia akan resign. Ya, makanya kebayang ya kalau perusahaan punya karyawannya itu nggak punya rasa kerja puas, tidak punya rasa kepuasan kerja, akan banyak karyawannya akan resign ya, satu persatu mungkin resign. Jadi gonta-ganti, masuk karyawan baru, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ya. Seperti itu, karena di dalam dirinya ada rasa ketidakpuasannya. Kemudian bersuara ya. Nah, di sini mereka akan aktif dan berusaha membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi ya. Jadi contohnya di sini, contohnya demo nih, demo dia menyuarakan, berharap naikkan kesejahteraan kami, contohnya begitu ya, naikkan gaji kami, atau rubah peraturan ini, dan sebagainya. Nah, itulah bersuara, dia menyuarakan. Ada juga yang menyuarakannya atau tidak meresponnya ya, dengan kesetiaan, dia tetap setia gitu ya, tetap bekerja di perusahaan itu, tetap baik mengerjakannya, datang tepat waktu gitu kan, kemudian pekerjaan selesai ya, tidak mengeluh, tidak banyak protes, tapi dalam dirinya dia menunggu berharap kondisi akan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginannya gitu, sehingga sampai nanti timbullah perasaan kerja ya, kepuasan kerja di sini. Kemudian tidak peduli, yang selanjutnya tidak peduli atau membiarkan kondisi terus memburuk ya, membiarkan kondisi terus memburuk. Saya nggak peduli, biarin aja, mau gimana juga nggak peduli ya, saya mau butuh kerja di sini, udah nggak peduli apapun, saya mau puas, saya nggak puas, yang penting saya kerja ada, dapat uang juga lumayan, contohnya seperti itu ya, yang penting saya dapat uang, bisa jadi seperti mau upahnya sesuai atau tidak sesuai dan sebagainya begitu ya. Ya, karena ya faktor yang mempengaruhi kepuasan tidak hanya uang saja ya di sini. Selanjutnya, nah, di sini akibat dari kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Nah, adalah kinerja, faktor yang lainnya kinerja ya. Di lingkungan pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan manajemen membantu karyawan lebih efisien, dan oleh karena itu mereka akan merasa puas dengan mudah dibandingkan dengan yang lain. Kepuasan dalam pekerjaan akan terlihat di dalam kinerja mereka yang meningkat dan lebih baik. Nah, jadi apabila punya kepuasan kerja, kinerjanya akan meningkat. Nah, kebalikannya, jika tidak ada kepuasan kerja, akan menurun kepuasan kerjanya. Kemudian ketidakhadiran. Nah,
Apabila karyawan merasa kepuasan dalam bekerja, maka biasanya angka ketidakhadirannya akan lebih rendah dibandingin banyak karyawan yang tidak merasa puas, ya. Biasanya tingkat kehadirannya ketidakhadirannya akan tinggi, ya, atau banyak yang sering tidak hadir, ya, atau tingkat kehadirannya biasanya yang normalnya itu hanya 1 kali 1 bulan, ya. Bisa jadi kalau yang tidak puas ketidakhadirannya 7 hari dan sebulan, gitu. Contohnya. Kemudian di sini ada motivasi, ya. Nah, jadi apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, ia akan mudah memotivasi dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Motivasi, ya. Tadi udah belajar kemarin, ya, dorongan untuk melakukan sesuatu, ya. Termotivasi, dia akan mendorong dirinya, saya harus selesai pekerjaannya, sehingga otomatis target perusahaan pun akan tercapai apabila karyawan-karyawannya pada termotivasi untuk bekerja di sini. Selanjutnya konflik, ya. Nah, di sini karyawan yang puas secara psikologis akan mengurangi kemungkinan konflik dengan manajemen, ya, dengan rekan kerja, dan konflik pribadinya dia sendiri, ya. Nah, jadi hati-hati nih kalau tiba-tiba ada karyawan banyak konflik nih sama teman-temannya, banyak masalah, ya, cepat. Nah, diukur apakah betul atau tidak dari kepuasan kerja. Apakah dia mempunyai kepuasan kerja rendah atau tinggi, ya. Nanti harus diukur. Nah, selanjutnya sikap. Nah, karyawan yang puas akan melakukan sikap positif dan komitmen dengan pekerjaannya. Mereka juga menjaga lingkungan yang sehat di tempat kerjanya. Kemudian masalah kesehatan. Karyawan yang tidak puas dapat mengalami masalah dengan kecemasannya, sakit kepala, sakit otot, susah konsentrasi, susah tidur, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Kemudian, dan kebalikannya, kalau yang merasa puas, kebalikan dari indikator-indikator ini. Kemudian, rawan kecelakaan. Nah, karyawan yang tidak puas lebih rawan mengalami kecelakaan. Nah, tentu di sini banyak alasannya kenapa bisa menimbulkan atau meningkatnya frekuensi kecelakaan, ya. Karena bisa jadi kurang konsentrasi, stres gitu. Karena terpaksa kerja, sebenarnya saya nggak puas, saya nggak mau kerja di sini sebenarnya, tapi gimana ya, saya butuh uang, contohnya begitu. Tetap bekerja, tapi tetap tidak fokus kerjanya, gitu kan. Nah, inilah faktor-faktor atau penyebab akibat-akibat yang menyebabkan dampak kepuasan apabila rendah, ya. Jadi kebayang ya, kalau kepuasannya semuanya rendah karyawannya, bagaimana perusahaan mau mencapai visi misinya, mau mencapai target pekerjaannya, ya. Karena di dalamnya banyak sekali tingkat kecelakaannya atau motivasinya rendah, banyak permasalahan antara rekan kerjanya, teman-temannya, dan sebagainya. Nah, di sini ada juga, ada pengaruh kepuasan dengan produktivitas. Nah, di sini juga ada karyawan yang puas tidak selalu lebih produktif. Nah, produktivitas karyawan lebih tinggi di organisasi yang memiliki lebih banyak karyawan yang puas. Karyawan itu bisa dilihat, kan bisa jadi ya, maksudnya karyawan tersebut puas, tetapi kok produktifnya rendah, gitu. Kenapa kok setelah diukur tingkat kepuasannya tinggi, tapi produktifnya rendah? Nah, itu harus dicari. Oh, berarti penyebabnya bukan dari kepuasan kerja. Bisa jadi dari faktor-faktor yang lainnya. Oh, mungkin karena dari motivasinya yang rendah, gitu. Atau bisa jadi dari komitmen kerjanya yang rendah. Atau bisa jadi dari kedisiplinan yang rendah, gitu. Nah, nanti makanya harus diukur. Nah, untuk mengukur kepuasan kerja ini, ada yang biasanya menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner sebenarnya sudah ada yang baku ya, kuesioner untuk mengukur kepuasan kerja ini, ya. Tapi biasanya kuesioner baku ini mereka sudah menyesuaikan dengan tempat kerja di mana penelitian itu dilakukan biasanya. Nah, jadi sebaiknya kita juga harus mampu menyusun atau menyusun kuesioner untuk mengukur kepuasan kerja dari tingkat karyawan kita, gitu ya. Karena ini akan berbeda satu situasi dengan situasi lainnya. Karena bisa jadi mengukur kepuasan di perawat misalnya sama di dalam pabrik, gitu ya. Itu kan berbeda ya.
instrumen arah pertanyaannya kemana gitu kan. Nah, jadi tapi intinya faktornya masih sama ya. Jadi faktor-faktornya masih sama, namun ketika diturunkan menjadi sebuah kuesioner gitu, lebih baik lebih spesifik ya, lebih baik lebih spesifik dibandingkan dengan global, sehingga orang yang membaca kuesioner tersebut akan lebih paham, akan lebih mengerti gitu ketika mengisinya. Nah, nanti kita akan latihan membuat kuesioner ya, membuat kuesioner kepuasan kerja ini ya. Jadi kita akan mengukur validitas dan reliabilitasnya juga ya dari ketidakpuasan kerja ini. Nah, begitu. Jadi untuk mengetahui apakah karyawan tersebut punya kepuasan kerja, apakah motivasinya kerjanya yang rendah atau disiplin kerjanya yang rendah dan sebagainya rendah, itu harus melakukan pengukuran ya, biar hasilnya objektif, tidak subjektif gitu. Kemudian di sini ada antara kepuasan dan ketidakhadiran ya, di mana karyawan yang puas ketidakhadirannya cenderung lebih sedikit ya. Kemudian ada kepuasan dengan perputaran, di mana karyawan yang puas cenderung tidak cepat mengundurkan diri dari pekerjaannya, di mana organisasi mengambil tindakan dengan tetap mempekerjakan karyawan yang kinerjanya bagus dan mengeluarkan karyawan yang kinerjanya buruk di sini. Nah, ada juga keterkaitan kepuasan karyawan dengan kepuasan pelanggan di sini ya. Di mana karyawan yang puas akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena apa? Karena mereka akan lebih ramah, semangat, responsif terhadap permintaan dari para pelanggannya. Ya. Kemudian mereka cenderung lebih sedikit meminta di rolling ke tempat lain, dan hal ini akan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ya. Dan mereka lebih berpengalaman. Selanjutnya, pelanggan yang tidak puas akan mempengaruhi kepuasan para karyawan. Jadi karena pelanggan yang nggak puas juga itu dampaknya tidak puas ke karyawannya. Jadi ketika pelanggan tidak puas, dia akan marah-marah kan sama kita nih sebagai karyawan, misalnya dia tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan karena ada sesuatu yang menyinggung atau tidak responsif terhadap kita misalnya. Nah, si konsumen tersebut atau pelanggan tersebut akan marah-marah ya, timbullah perasaan saya nggak nyaman tempat kerja ini, pekerjaan ini kok begini sih, jadi seperti ini kok begini sih, dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada cara-cara untuk meningkatkan dari kepuasan kerja ya. Nah, kalau berselanjutnya ya di sini pertama bisa merubah struktur kerja dan pemekaran ya, atau perubahan dari struktur pembayaran ya, atau pemberian jadwal kerja yang lebih fleksibel, atau mengadakan program yang mendukung. Jadi ini tuh bisa berbeda-beda, makanya dalam meningkatkan kepuasan kerja harus dilakukan pengukuran kepuasan kerja biar kita mengetahui faktor mana yang berpengaruh terhadap faktor mana yang paling rendah, faktor mana yang paling rendah di perasaan karyawan tersebut gitu. Jadi nanti kalian boleh memilih ya dari teori-teori yang sudah dipaparkan tadi ya. Nih, misalkan dari faktor-faktor ini nih, dari faktor-faktor bentar. Nah, dari faktor-faktor ini nih, misalkan diukur semuanya nih. Dari fasilitas ini kalian turunkan menjadi instrumen kepuasan kerja, dibuat kuesioner. Kemudian kuesioner tersebut bisa pertanyaan bisa positif, bisa negatif, dan itu diberikan ke yang diukur validitasnya, reliabilitasnya sudah valid, sudah reliable, kemudian diberikan kepada karyawan yang akan kita ukur. Nah, dari situ hasilnya ketahuan mana faktor yang tinggi, mana faktor yang rendah. Misalkan di fasilitas nilainya tinggi, komunikasi nilainya tinggi, kemudian aspek sosial nilainya tinggi, kemudian kondisi kerja tinggi. Nah, kesempatan untuk maju misalnya di sini rendah. Nah, kenapa rendah? Oh, berarti saya sebagai pemilik perusahaan harus memberikan kesempatan untuk karyawan ini maju, mendapatkan pembelajaran yang untuk meningkatkan kompetensinya ya, ikutkan pelatihan, diadakan pelatihan secara berkala, update ilmunya, update pengetahuannya, kemudian kesempatan untuk maju jenjang karirnya bagaimana dan sebagainya gitu. Ya, jadi nanti diukur dulu
Atau misalkan kesempatan untuk majunya juga bagus, keamanan kerjanya juga bagus. Oh, dari gajinya di sini rendah gitu. Berarti perusahaan harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan gaji. Tapi misalkan gajinya di sini tinggi gitu ya. Tapi kok gajinya tinggi di sini dia gajinya udah 30 juta loh sebulan misalkan. Tapi kok kenapa ya gitu. Kerjanya masih nggak produktif. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, bisa ketahuan dari situ gitu. Wah, ternyata di sini dia merasa pengawasannya kurang bagus. Jadi semua harus kurang arahan dari atasan atau atasannya kurang bersikap tidak adil gitu kan ya. Nah, itu juga jadi bisa mempengaruhi. Jadi puas itu tidak hanya dari salary saja, tidak hanya dari gaji saja gitu kan, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi mulai sekarang setelah kalian belajar tentang kepuasan kerja ini, jangan menganggap kepuasan kerja hanya dipengaruhi oleh faktor gaji saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang tetap mau bekerja di tempat itu, tetap mau bersemangat bekerja di tempat tersebut, tetap merasa senang bekerja di tempat tersebut, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan akan lebih bagus lagi, ini semuanya terpenuhi ya, terpenuhi. Makanya nanti diukur mana faktor yang rendahnya, itu yang nanti manajemen memilih mana yang kira-kira bisa ditingkatkan, atau itu akan menjadi catatan atau evaluasi bagi pihak manajemen untuk mempengaruhi kepuasan, untuk meningkatkan kepuasan kerja di karyawan itu sendiri. Begitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya ya? Ya, Bu. Ya, Ibu, insya Allah paham. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah paham, Bu. Ya, kita untuk merefresh, kita kalau paham, kita main game yuk. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Gimana, Bu? Sebentar. Tampil nggak apa yang saya tampilkan? Tampil, Bu. Tampil, Bu. Oke. Belum, sebentar. Ibu. Belum tampil? Di Sudah, handphone Bu. atau di laptop atau di komputer? Yang tidak Di tampil? El sama sudah, Bu. Di Wita udah, Bu. Di Hasifa nggak ada, Bu. Kayaknya sinyalnya jelek, Bu. Nah, mungkin yang tidak tampil sinyalnya lagi jelek ya. Oke. Ya, Ibu izin live dulu. Nanti masuk lagi, Bu. Boleh? Mangga, silahkan. Ya, turun, Ibu. Sama-sama. Ya, ayo. Di sini kita akan menyusun, di sini terdapat kata-kata acak ya. Ini merupakan suatu kata yang harus kita susun ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah dari diskrepansi teori. Ayo, ada yang bisa. Jadi berhubungan dengan diskrepansi teori. Nih, disusun menjadi kata-kata apa nih? Ada yang bisa? Report, Bu. Report. Report. Kayaknya kurang tepat. Ada lagi? Ayo, apa? Ingat nggak? Ini waktunya nih. Potter. Oke, good. Porter. Porter. Sip. Ya, Porter ya. Nih, kita susun. Iya, Ibu. Porter. Porter adalah tokoh dari teori diskrepansi ya. Nih, betul jawabannya. Nih, selanjutnya. Kata kuncinya dari equity theory. Adams, Bu. Sadam, Bu. Gimana? Adams. Adam. Adams. Yes. Pakai S. Ada. Adams. Good. Hebat kalian. Berarti kalian menyimak bagus. Berarti kalian menyimak dengan baik ya. Adams. Two factor teori. Herbert, Bu. Ih, susah nyebutnya, Bu. Herzberg, Bu. Iya. Herzberg. Herzberg. Good. Nah, ya Ibu gitu. Herzberg. Awas, nanti kalau ujian soal nulis kata-katanya kebalik-balik. Artinya beda. Oke. Next.
Kata kuncinya adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan. Tadi faktor yang mempengaruhi kepuasan apa aja ya? Pengawasan, Bu. Pengawasan, Bu. Apa? Pengawasan. Pengawasan. Good. Pengawasan ya. Iya, Ibu. Pengawas. Kita coba. Enggak. Sip. Terakhir, pekerja menyuarakan ketidakpuasannya. Kata kuncinya. Keluar, Keluar, Bu. Keluar, Bu. Keluar. Keluar. Iya, Ibu. Gitu. Congratulations untuk kalian semua. Good job. Makasih, Ibu. Ya, sip. Ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah main game ya. Sambil menguji apakah kalian menyimak, apakah kalian sudah memahami teori? Alhamdulillah ya. Berarti ilmu yang Ibu sampaikan sudah diserap oleh kalian. Kalian sudah memahami. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak ditanyakan, kita mengerjakan tugas membuat kuesioner ya, membuat alat untuk mengukur kepuasan kerja dari karyawan. Kita membuat kuesioner, silahkan kalian pilih dari teori-teori tadi ya. Nah, dari teori-teori tadi, apakah dari Hirschberg, misalkan dari Hirschberg nih, kalian turunkan. Misalkan faktor di sini dibuat 2 pertanyaan masing-masing dari indikator tersebut ya. Pertanyaannya positif dan negatif ya. Jadi misalkan ngambil dari gaji, faktor gaji ya. Gaji di sini pertanyaan positifnya. Jadi nanti dibikin skala Likert ya. Jadi tidak setuju, dari sangat tidak setuju atau ragu-ragu atau setuju atau sangat setuju gitu ya. Tergantung, bisa dibuat skala Likertnya ya, bisa jadi 5. Kemudian di sana diturunkan pertanyaannya positif atau negatif, contohnya dari yang gaji tadi. Faktor yang saya merasa puas dengan gaji yang saya peroleh, atau saya merasa senang dengan gaji yang saya peroleh gitu. Kalau itu pertanyaan positifnya, tapi kalau pertanyaan negatifnya, gaji yang saya terima tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya, itu pertanyaan negatifnya dibalik ya. Jadi nanti ketika penilaiannya pun dibalik juga rating penilaiannya. Paham ya? Atau saya, misalkan aspek dari pengawasan, saya mendapatkan pengawasan yang sesuai gitu. Itu positifnya. Kalau tidak positifnya, saya kurang mendapatkan pengawasan. Nah, pertanyaan negatifnya. Jadi masing-masing dibuat pertanyaan positif dan negatifnya. Ya. Gitu. Itu. Kita latihan akan menyusun. Ibu, maaf, putus-putus, Bu, suaranya. Oh, maaf, terputus-putus ya, sinyalnya kurang bagus ya. Di sini kebetulan sinyalnya lagi kurang bagus juga, naik turun sinyalnya kebetulan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi menurunkan ya. Maaf, kedengeran nggak suara saya? Soalnya gambarnya jadi diem. Ya, mohon maaf sinyalnya kurang bagus, jadi keluar masuk, betulan sinyal lagi nggak bagus, biasanya bagus, sinyal lagi nggak bagus ya. Jadi saya ulangi lagi, takutnya tadi tidak terdengar ya, karena sinyalnya putus-putus. Jadi membuat instrumen kepuasan kerja dengan membuat kuesioner dari faktor-faktor yang diturunkan tadi ya, faktor-faktor dari teori tadi. Pilih salah satu saja teorinya yang mana, kemudian diturunkan pertanyaannya menjadi positif dan negatif. Ya, contohnya yang tadi mengenai pengawasan ya,
pengawasan. Saya memperoleh pengawasan yang sesuai dengan keinginan saya, atau saya memperoleh pengawasan yang baik. Nah, nanti pilihan rating scale-nya tidak setuju, setuju, atau apa nanti jawabannya dari sananya, dari karyawannya. Ya, contohnya gitu untuk tepat menjawabnya. Atau itu positif. Kalau negatif dibalik, saya tidak memperoleh pengawasan yang baik dari pimpinan saya. Contohnya seperti itu. Ya. Paham? Ada yang kurang paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Insya Allah paham Ibu. Paham ya? Sip. Ya, seperti biasa tugas saya sudah upload di Edmodo ya. Sebentar, saya buka Edmodo-nya dulu. Ya, tugas sudah saya masukkan ke Edmodo seperti biasa. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing di Edmodo ya. Dan materi hari ini pun akan saya share kembali di Edmodo. Izin saya share screen. Nah, tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Edmodo di sini ya, di ruang kelas Psikologi Industri 2021. Ya. Baik, Bu. Ya, tugas yang kemarin Ibu. tentang motivasi kerja sudah dimasukkan juga ya. Bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti tugas yang motivasi kerja akan saya nilai dan nanti nilainya bisa langsung terlihat ya di masing-masing akun masing-masing ya. Iya Ibu. Ya, Bu. Ada Bu, izin bertanya Bu. Ya, boleh Andri. Ini Bu, yang tugas membuat instrumen kepuasan kerja itu maksudnya dibuat tabel atau gimana ya Bu? Ya, maaf kurang jelas suara Andri. Ini Bu tentang membuat instrumen kepuasan kerja itu, dibuat skala report itu maksudnya dibuat tabel atau tidak Bu? Iya, sebaiknya dibuat tabel. Ya, kalau sudah jadinya dibuat tabel gitu. Tapi untuk mengerjakan menurunkannya kalian boleh tidak membuat tabel dulu ya. Tapi nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Nanti kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Setelah minggu depan kita bahas bareng-bareng mengenai instrumen yang kalian buat. Nanti saya akan lihat apakah masih ada yang keliru atau tidak keliru. Nah, nanti kalau sudah fix ya, kita akan buat dalam bentuk tabel. Jadi benar-benar sudah ada skalanya ke pinggir ya. Begitu. Untuk sementara ini kalian boleh dulu, yang penting diuraikan terlebih dahulu pertanyaan menjadi sebuah kuesioner. Nah, untuk pekerjaannya supaya lebih spesifik silahkan kalian pilih salah satu target sasarannya gitu ya. Misalkan ada yang mau milih bagian produksi, ada yang mau milih bagian perbankan, ada yang mau milih bidang apa, boleh silahkan ya. Gitu. Tergantung jenis pekerjaan mau apa, biar lebih spesifik maksudnya ya. Begitu. Jadi belajar. Nah, nanti juga kalian ini bisa menjadi salah satu tugas dari skripsi kalian ya, bisa diambil untuk tugas skripsi kalian juga gitu. Kalau kalian sudah paham, jadi nanti ketika mengerjakan tugas akhir bisa menggunakan ini begitu. Jadi misalkan hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan, judulnya nanti diukur ya. Kemudian hubungan atau pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan atau terhadap produktivitas karyawan. Contohnya begitu. Nanti di situ turunkan. Jadi buat kalau judulnya hubungan atau pengaruh berarti bikin kuesioner 2, bikin kuesioner tentang kepuasan kerja sama misalnya variabel 2-nya adalah disiplin kerja. Berarti ada disiplin kerja pun diturunkan variabel-variabelnya dua-duanya. Diukur, dilihat ada pengaruhnya atau tidak. Begitu. Oke, tapi kalau sudah nyatanya di tempat kerja ya, kalau ini kan kita masih latihan mengukur instrumen kerja ya. Tapi nanti kalau kalian sudah nyata di dunia nyata atau di dunia pekerjaan secara langsung, itu kalian menganalisis terlebih dahulu kira-kira ada permasalahan apa sih di perusahaan itu ya. Ada masalah apa yang
karyawan alami gitu. Jadi dilihat faktor-faktor mana yang paling memenuhi di antara faktor-faktor tersebut gitu ya. Kan tadi ada beberapa teori ya yang mengatakan yang satu pengaruhnya ini, yang ini mempengaruhinya ini begitu kan. Nah, dilihat tuh pengaruhnya yang mana yang paling masuk ke situasi di tempat karyawan tersebut bekerja gitu. Jadi menggunakan teori ini yang cocok nih begitu. Nah, nanti diukur, udah diukur, ternyata ketika diukur kepuasan kerjanya bagus, tetapi ternyata kenapa disiplin kerjanya rendah? Berarti bukan faktor kepuasan yang mempengaruhinya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi dari karyawan tersebut tidak disiplin. Begitu. Ya, harus diukur lagi, dicari lagi. Makanya ketika analisis awal harus bagus gitu. Ini arahnya kemana? Ke kepuasan kerja kah atau ke arah yang lain kah gitu ya. Begitu. Oke, saya tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, mungkin satu lagi tadi Boleh, Dri? agak kurang fokus Bu. Yang instrumen itu contohnya misalnya pengawasan, bukan tadi Bu seperti itu. Yang instrumen itu alatnya atau ininya Bu, yang lainnya seperti kata tadi pengawasan itu Bu. Ya, gimana maksud pertanyaannya, Dri? Kurang jelas suaranya, maaf. Yang keras Ini suaranya, Bu, Dri. ini instrumen itu tadi itu lebih ke alatnya atau ke apa sih kata yang ingin dinilainya Bu, seperti misalnya tadi pengawasan gitu Bu. Ya, jadi gini saya jelasin ya. Instrumen itu sebuah alat ya, alat. Nah, kuesioner adalah salah satu alat ya, alat untuk mengukur kepuasan kerja tersebut. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kuesioner yang akan kita gunakan sebagai alat untuk mengukur kepuasan kerja. Gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Maaf Bu, tadi agak kurang fokus. Oke, sip. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak Cukup mungkin Bu. cukup ya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini tentang kepuasan kerja? Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa berbicara rangkuman? Ada Bu. Coba Andri. Menurut Andri, kepuasan kerja adalah di mana seseorang karyawan itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya ketika memasuki perusahaan yang ia tuju gitu Bu. Jadi keinginannya itu sebanding dengan harapan sebelum ia masuk ke perusahaan. Seperti misalnya ingin mendapatkan gaji sekian, terus pas masuk ke perusahaan emang benar gitu Bu, gajinya sekian atau bisa mungkin lebih. Dan timbullah kepuasan kerja bagi karyawan tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Ya, makasih Andri. Ya, Ya, jadi Bu. ini kepuasan kerja adalah perasaan seseorang ya terhadap pekerjaannya. Jadi perbedaannya antara motivasi dengan kepuasan adalah motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan kepuasan kerja adalah perasaan ya, perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Jangan sampai ketukar-tukar karena banyak orang yang ketukar-tukar antara motivasi kerja dan kepuasan kerja gitu. Kamu kerjanya nggak bener gara-gara kamu nggak punya rasa puas ya sama kerjanya, nggak puas ya sama kerjaannya. Nah beda nanti kalau kalian udah belajar ini jangan sampai gitu ya. Aduh kamu kerjanya gini, kamu nggak punya motivasi kerja ya, padahal itu bentuk motivasi kan. Misalnya faktornya tidak puas gitu. Jadi sudah belajar tentang motivasi kerja, sudah belajar tentang kepuasan kerja, jadi harus bisa membedakan sekarang ya, gitu. Mana kepuasan kerja, mana motivasi kerja, gitu. Oke, kemudian saya juga minta feedback ya. Kalau ada feedback, masukan tentang perkuliahan saya hari ini, boleh disampaikan kepada saya secara langsung atau boleh kita share di WhatsApp group atau ada masukan seperti apa tentang perkuliahan kita atau dan lain sebagainya. Boleh silahkan ya. Kemudian jika ada informasi yang ingin ditanyakan di luar kelas hari ini, boleh seperti biasa ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Kita berdiskusi lewat WhatsApp group seperti biasa. Dan jangan lupa dikerjakan tugas di Edmodo-nya ya, perhatikan waktu pengumpulannya karena seperti biasa akan terkunci
apabila tidak sesuai dengan atau melewati batas dari yang telah ditentukan. Ya, ini Iya, tadi Ibu. saya setting sampai jam 6 ya. Lewat jam 6 maghrib tugas terkunci tidak akan bisa ada yang bisa memasukkan kembali. Jadi diperhatikan waktu pengerjaannya dengan baik. Ya, selanjutnya minggu depan kita akan bahas kuesioner tersebut dan setelah dibahas kita akan masuk teori baru tentang komitmen kerja. Kita akan bahas tentang komitmen dalam berorganisasi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika sudah, jika tidak ada, kita sudahi perkuliahan hari ini. Tetap semangat, meraih impian masa depan, walaupun halangan yang ada di depan mata banyak cobaan, ya tetaplah berjuang untuk meraih masa depan kalian. Mungkin sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jaga terus kesehatan ya. Prokesnya digunakan. Iya, Ibu. Semoga kita dapat berkumpul kembali di kelas ya seperti dahulu. Ya. Amin, Ibu. Amin.